Welcome to Suara Hair Channel. Biasanya orang yang memiliki jabatan tinggi itu cenderung akan mudah untuk melakukan itu. Banyak ya. Di situ saya banyak belajar tentang tentang pengalaman saya sebagai perempuan sejak kecil sampai sekarang. Ada proses kayak pembongkaran pikiran gitu. Jadi sejak kecil itu apakah nilai-nilai yang saya anut itu sudah sesuai, apakah ada hal-hal yang rasanya itu ada yang dipaksakan, ada nilai atau budaya yang dipaksakan terhadap diri saya. Saya mulai kayak itu nyari-nyari kayak gitu. Ya. Jadi ada ketemu banyak persoalan-persoalan baru kemudian. Apa persoalan baru yang paling menarik di sisi ketika di perempuan feminis? Pas ikut sekolah feminis itu. Sekolah feminis ya. Sekolah feminis itu yang menarik, ada satu metode yang digunakan oleh teman-teman, yaitu namanya tutur perempuan. Apa itu? Metode feminis tutur perempuan. Tutur perempuan itu proses mendengarkan cerita-cerita perempuan, di mana semua pengalaman perempuan itu diyakini sebagai kebenaran. Jadi tidak ada penyangkalan. Sebagai pemilik pengalaman saya tidak akan disangkal di sana dan diyakini karena jelas itu hasil pengalaman orang. Iya, ada hak kebenaran di situ sebagai perempuan. Ini kan hal yang sejauh ini belum banyak orang yang melakukan, karena biasanya kan perempuan, meskipun guyonannya perempuan selalu benar, tetapi sesungguhnya di kenyataan kan perempuan cenderung untuk disalahkan. Betul? Yang saya sampaikan betul atau tidak? Perempuan cenderung disalahkan. Ya, dalam banyak persoalan itu cenderung dijadikan korban, cenderung disalahkan, cenderung dianggap makhluk yang lemah dan segala macam. Mesti bagaimana? Siapa yang perlu dirombak cara pandangnya dalam soal ini? Banyak ya. Saking akeh diminum sih. Ini khusus untuk ini ya, saya sajikan kopi dari Lereng Muria, karena Kak Fadi tadi disajikan Lereng Muria. Oke. Soal perempuan, soal persoalan yang saat ini masih dihadapi perempuan, bagaimana mengatasi permasalahan perempuan, apa langkah terdekat yang perlu dilakukan, itu kan yang sekarang masih jadi PR kan. Jadi banyak. Anda masih bersama saya Ayar Permana di ruang tamu, dan tamu spesial saya Al-Hilyatu Zakiyah Hilayani. Kok khawatir aku nanti ganti Kartanu karena gak fasih. Oke, balik lagi tadi. Banyak masalah yang dialami perempuan, tidak mudah untuk memperjuangkannya, tetapi itu hal yang harus tetap didobrak, hal yang tetap harus diperjuangkan. Kalau diurut, dipilah-pilah, harus mulai dari mana untuk memperjuangkan perempuan? Kalau harus dimulai dari mana? Saya rasa start masing-masing orang itu berbeda, karena setiap orang kan punya akses pengetahuan akan itu dengan waktu yang berbeda gitu. Nah, kebetulan saya ketika mahasiswa ini baru kenalan dengan feminisme, baru kenalan tentang kayak pembebasan teologi kayak gitu. Kalau dari si bayangan Hilya, saya mau begini nih untuk memperjuangkan kaum saya, apa yang akan dia lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan itu membangun kolektif. Membangun jejaring gitu ya. Membangun kolektif perempuan. Apa itu? Di tahun 2019 kemarin saya dan teman-teman perempuan
membangun kolektif perempuan muda bersuara. Yang muda bersuara ini terbentuk karena kami sering mendengar dan menerima curhatan kayak gitu tentang korban-korban kekerasan seksual, tepatnya pelecehan seksual kalau di kampus. Pelecehan seksual di kampus, untuk data yang dimiliki Hilya, seberapa besar, seberapa masif, seberapa mengkhawatirkan sebetulnya persoalan pelecehan perempuan di kampus? Persoalan pelecehan seksual ini semakin bertambah setiap tahun ya. Cuman kalau data yang dimiliki Muda Bersuara, kebetulan bulan ini tuh kami baru mendata itu, melakukan survei, dan kami belum mengolah data itu seberapa banyak. Cuman di tahun 2017 itu LPM Justistia itu pernah melakukan survei tentang pelecehan seksual di Fakultas Syariah dan Hukum. Pelecehan seksual, jadi pelecehan itu terjadi di Fakultas Syariah gitu hasil survei. Iya. Itu seberapa besar? Datanya itu pelecehan seksual secara verbal itu ada 50, berapa gitu. Kalau yang non verbal itu 40-an. Mungkin perlu disampaikan kepada kawan-kawan semua yang nonton, jenis pelecehan secara verbal itu semacam apa, yang non verbal itu semacam apa. Jangan-jangan kan masih banyak juga yang menyangka dilecehkan itu kategori diperkosaan. Urutannya semacam apa sih pelecehan seksual? Masuk tindakan macam apa dikategorikan sebagai pelecehan? Jadi kalau urut-urutannya ya, kekerasan pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu jadi bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu bentuknya macam-macam, dan yang saat ini sedang diperjuangkan teman-teman pembela hak perempuan itu adalah tentang kekerasan seksual, karena tiap tahun itu semakin meningkat. Ada kekerasan secara ekonomi, kekerasan secara psikis, fisik, dan kekerasan seksual. Nah, di bagian kekerasan seksual ini di RUU PKS itu ada 9 macam, yang salah satunya adalah pelecehan seksual. Kalau yang dari temuan di Justisia yang itu kita terlibat ya dalam proses polling atau penelitiannya itu? Yang melakukan teman-teman sebenarnya, tapi saya masih di situ. Ya, senior lah ya. Ya, oke. Di waktu itu pelecehan seksualnya bentuknya adalah verbal dan non verbal. Yang verbal itu misal ucapan seksis, ucapan seperti apa? Iya, contoh. Ucapan yang misal menyebutkan apa, menunjukkan bagaimana, gitu misalnya. Misal seperti ini. Kamu perempuan, cantik banget sih. Mau nggak ikut aku kemana gitu. Tapi kalau bilang, Hilya kamu kok cantik banget hari ini, gitu pelecehan nggak? Sebenarnya pelecehan atau tidak ini itu tergantung ada konsen apa enggak. Ada konsen, ada konteks, ada nada, ada segala macam gitu. Iya, konsen, terutama konsen. Konsen itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Atau Mas Ahya bilang saya kayak gitu, tapi saya tidak terima. Saya biasa aja, nggak apa-apa, itu berarti nggak apa-apa konsen. Tapi kalau saya nggak terima, itu bisa jadi pelecehan. Pokoknya yang seksis itu yang mengarah ke seksual, berbau seks. Misal nggak sampai menyebut organ, tapi kayak menyebut benda yang seakan-akan itu mengimajinasikan. Aku menyontoni Ramani aku. Ya, mana tontonin tahu ITE. Oke, itu bentuknya. Jadi yang jelas bikin lawan bicara, perempuan yang diajak berkomunikasi itu menjadi tidak nyaman gitu lah kira-kira. Kalau yang non verbal? Yang non verbal itu ada singgungan fisik, gesekan ya. menyentuh gitu misalnya. Menyentuh kayak gawe gitu, kayak
kayak meluk, nyolek gitu. iya nyolek. Jadi ada banyak yang kadang-kadang orang melakukannya seolah-olah hal biasa gitu. Iya. Banyak menemui kalau yang di penelitian itu tadi, korbannya siapa, pelakunya siapa? Korbannya banyak dari mahasiswa. Korbannya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Korbannya mahasiswa. Pelakunya? Pelakunya ada yang dari dosen, ada yang mahasiswa. Gitu. Dalam konteks relasi kuasa sebetulnya apa sih yang bisa memosisikan orang dia jadi korban atau orang terdorong untuk bertindak sebagai pelaku dalam konteks pelecehan seksual atau semacam ini tadi? Dalam konteks relasi kuasa biasanya orang yang memiliki jabatan tinggi itu cenderung akan mudah untuk melakukan itu, gitu, karena dia kayak seakan-akan punya kuasa itu, jadi nggak apa-apa kalau saya melakukan itu. Jadi ini bukan menuduh yang punya jabatan ya, tetapi orang yang punya posisi kuasa lebih tinggi punya potensi untuk itu lebih besar ketimbang orang yang tidak punya kuasa begitu kira-kira. Ada informasi lain tidak di aktivitas Muda Bersua ini? Kan jejaringnya bukan hanya anak UIN ya. Yeah. Nah, dari tempat lain di Semarang atau di Jawa Tengah tentang pelecehan seksual entah di kampus entah di tempat lain. Jaringan Ya, kolektif. dari jaringan kolektif itu. Kami berjejaring secara regional di berbagai daerah. Kalau di pusat itu dengan Perempuan Merdeka. Kalau di daerah-daerah misalnya di Banjarmasin dengan Narasi Perempuan, di Bandung ada di Bandung itu di Purwokerto itu ada Suara Saudari, di Bandung itu Suarsa. Reswara. Keliru sithik tak apa lah. Iya, lupa. Namanya bukan ora apalan. Tekone ya dadakan. Oke, artinya ada jejaring di banyak tempat, di banyak kota gitu. Informasi yang didapatkan dari mereka apakah serupa, apakah ada tempat lain yang lebih mengkhawatirkan atau bagaimana? Kalau konteks kebetulan kalau tempat lain itu malah belum kolektif perempuannya itu masih belum melakukan pengawalan atau staffnya itu berbeda dengan Muda Bersuara. Kalau Muda Bersuara itu sudah kerjasama tapi membantu terus mengawal PSGA misalnya Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Walisongo, dan dilibatkan PSGA dalam melakukan survei juga tentang kekerasan seksual di kampus tahun ini. Tapi kalau bisa kayak Narasi Perempuan di Banjarmasin itu PSGA-nya tuh malah belum sama sekali, masih cuek aja gitu. Kayak di Jogja juga tidak melibatkan mahasiswa dan masih cuek aja. Tapi bisa saja nanti mereka terinspirasi untuk melibatkan itu. Iya, sangat. Oke, kita lihat dari sudut lain. Sejauh yang didalami Hilya dan kawan-kawan, apa yang membuat seseorang bisa jadi korban pelecehan seksual? Masa mergo pakaian kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya. Apa yang bisa membuat itu? Apa ya? Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan semacamnya. Jika ada yang bermanfaat dari tayangan ini, silahkan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar ke lebih banyak orang dan lebih banyak orang lagi. Dan akhirnya, saya Heran Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berbagi cahaya.